Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bangsa Israel memahami bahwa mereka bisa kembali ke tanah perjanjian karena kasih setia Allah. Meskipun terjajah oleh kerajaan Persia, mereka melihat ikatan perjanjian Allah dengan leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bersifat kekal dan masih berlaku bagi mereka. Ikatan perjanjian inilah yang didengar oleh bangsa Israel turun-temurun. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan terhadap perjanjiannya yang disaksikan oleh bangsa Israel dalam tradisi Taurat, dan kesetiaan Allah itu layak dinyanyikan dan diceritakan. Namanya layak ditinggikan. Pemazmur mengajak kita semua sebagai orang percaya untuk mencari dan menaikkan rasa syukur kita kepada Allah dalam menjalani kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Hal yang menarik dalam bacaan kita di saat ini adalah bersyukur. Bersyukur berarti sikap kedua tangan yang terbuka diarahkan kepada Allah sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan di depan umum. Pengakuan ini ditujukan kepada pribadi Allah itu sendiri, yang bersifat final. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita telah masuk dalam perjanjian Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi dalam menjalani kehidupan kita, seringkali kita bersyukur saja itu lupa. Hal ini terlihat dari saat kita ditimpa kemalangan. Terkadang kita sulit melihat kesetiaan Allah, apalagi memujinya, padahal tangan Tuhan itu terbuka untuk kita. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya untuk menderita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak Dia tunggal untuk kita. Dalam hal pengampunan, Tuhan selalu mengampuni atas kesalahan kita kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya terinspirasi dengan kedua orang tua kita yang bersaksi di malam HUT gedung gereja kita. Mereka bersaksi atas perbuatan yang mereka sudah lakukan dan hasil dari buatan tangan mereka yang kita nikmati sampai saat ini. Itu berarti mereka bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas hikmat yang Tuhan berikan bagi mereka untuk memberi diri kepada Allah. Bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan. Sehingga ini menjadi perenungan bagi kita yang ada saat ini. Apakah kita bisa sama seperti kedua orang tua yang bersaksi di malam itu? Mereka sudah ada sebelum gedung gereja ini ada. Dan gedung ini mau diganti lagi yang baru, tetapi mereka itu masih ada. Itu berarti betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Tetapi terkadang kita lupa untuk bersyukur dengan kasih Allah. Seringkali apa yang kita miliki itu menjadi dasar keangkuhan kita, kesombongan kita, sehingga rasa syukur kita lupa kepada Allah. Dengan kebersamaan orang tua-tua kita di masa lampau, dengan
sumber daya manusia yang terbatas, fasilitas yang terbatas, dan juga dengan akses yang tidak seperti yang ada saat ini. Tetapi mereka berusaha untuk membangun rumah Tuhan hanya dengan satu komitmen bahwa kebersamaan itu penting. Berbeda dengan kita yang ada saat ini, segala sesuatu mudah, tetapi kita tidak punya satu komitmen untuk bersama dalam membangun akan pembangunan rumah. Selalu saja ada tantangan-tantangan yang datang untuk mempengaruhi, menghambat jalannya proses pembangunan. Itulah manusia yang tidak luput dari salah. Oleh sebab itu saya menarik kesimpulan dari kesaksian kedua orang tua kita di malam itu. Dan saya renungkan kembali, apakah saya bisa sama seperti mereka? Apakah saya bisa bersaksi di gereja yang baru nanti seperti yang mereka lakukan? Ini menjadi perenungan bagi kita sebagai umat Tuhan. Apakah kita yang memulai gedung yang ada di sana, apakah kita bisa sampai habis dan juga sampai mau ganti baru lagi, Tuhan masih ada atau tidak? Ini yang menjadi catatan penting bagi kita semua selaku umat Tuhan. Rasa syukur kita nampakkan dalam sikap dan perilaku kita setiap saat, dengan melibatkan diri dalam segala sesuatu, segala jenis kegiatan yang dapat membangkitkan semangat kita bersama. Karena wujud kebersamaan kita itu nampak ketika gedung yang ada di sana itu bisa selesai. Target kita itu tahun depan itu bisa selesai. Oleh sebab itu ini menjadi tanggung jawab penting bagi kita selaku warga jemaat, terlebih khusus jemaat Siloam Mandoro. Bagaimana kesaksian kita melalui sikap dan tingkah laku kita terhadap pembangunan yang sementara kita jalani. Apakah kita bisa memberi diri dengan tulus hati untuk bekerja di ladang Tuhan atau tidak? Karena kasih setia Tuhan dan janji Tuhan itu kekal, tidak akan hilang. Tuhan sudah menjanjikan kepada kita semua yang baik. Tinggal bagaimana kita memperoleh janji Tuhan itu. Mari kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan berkat yang berlimpah bagi kita, dan kita juga terus bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini kita masih ada. Itu berarti kita masih diberikan kesempatan kepada kita, Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki cara hidup kita. Melalui kesetiaan Tuhan kita terapkan, kita wartakan kepada semua umat yang ada di muka bumi. Sehingga kita itu menjadi pewarta kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah itu patut diwartakan, disampaikan kepada semua orang. Tapi tidak hanya melalui kata-kata yang kita sampaikan, harus disertai dengan tindakan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu, mari kita semua bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kita masih ada dan kita masih menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersaksi atas kasih setia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.